dinamika persaingan industri film di Indonesia? Saya melihat kekosongan sebenarnya Mbak Nadia, kayak peran negara untuk membantu promosi film-film anak daerah ini di mana ya? Apakah ada anggaran khusus untuk promosinya? Nah itu sepertinya nggak ada, dan itu juga sempat saya tanyakan. Berarti sebenarnya industri perfilman ini kalau diseriuskan, itu kan tadi kalau Ibu bilang ketika kita melakukan syuting atau melakukan produksi dalam satu film itu menggayat beberapa UMKM. Perputaran ekonominya besar, makanya tadi saya bilang perputaran ekonominya besar. Sebenarnya bukan hanya besar pada kontennya aja, tapi turunannya itu loh. Ada IP-nya yang bisa dijadikan kayak Pokemon, kemudian manajemen penjualan IP. Nah ini kan yang harapan kita, kalau Pokemon bisa, kenapa kita nggak bisa, Jumbo nggak bisa gitu kan. Betul. Kenapa Korea bisa advance seperti itu? Kenapa banyak banget orang Indonesia tergila-gila sama opa-opa Korea, sama lagu-lagunya, sama movie-nya. Itu karena memang Korea itu udah lama membangun infrastruktur dasarnya di Indonesia. Tanpa kita sadari, kita udah dijajah udah lama banget. Jadi berarti itu emang sudah terkonsep kan? Udah lama, mereka udah bangun yang namanya Korea Creative Hub di Indonesia. Kan ini industri sebenarnya ini besar banget potensinya. Karena memang masalah kekurangan layar bioskop di Indonesia ini yang menyebabkan kenapa film-film bagus sekelas Pangku buatannya Reza Rahardian itu tayangnya cuman cepet banget, tiba-tiba udah nggak ada lagi gitu kan. Ketika masyarakat ini susah mencari kerja, maka harapan satu-satunya kita ya di industri kreatif sama industri pariwisata. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Oke, kamu bisa mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen tentunya di web. Kemudian juga kamu bisa dengerin di Radio Pro 3 RRI. Ada juga di YouTube, Spotify, dan Noise. Kita mau membahas yang lagi sebenarnya nggak rame-rame banget, tapi ini mulai menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Soal apa? Perfilman Indonesia lagi naik. Tapi gimana sih pemerintah sudah memberikan perhatian tidak untuk mendukung supaya perfilman Indonesia ini jauh lebih berkembang, jauh lebih bisa dinikmati semua masyarakat. Nah, Nadia sudah tidak sendiri tentunya, sudah ada Ibu Novita Hardini yang menemani Nadia di Sudut Dengar Parlemen kali ini. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Sama-sama, terima kasih undangannya Mbak Nadia. Cantik banget tuh itu kain Indonesianya. Wah, sebagai Komisi 7. Iya benar, pas merah ya kan. Komisi 7 pasti sudah banyak melihat kecantikan kain UMKM. Ya, betul. Termasuk industri perfilman juga. Kayaknya nggak hanya Komisi 7 ya, kita seluruh masyarakat hari ini udah mulai melek tentang indahnya kain Indonesia. Tidak hanya indah tapi filosofinya juga membuat kita makin percaya diri kalau kita lagi pakai. Dan alhamdulillah itu menjadi ruang lingkup perjuangan Komisi 7 lah salah satunya. Yang diperjuangkan juga termasuk memperjuangkan soal film. Tapi sebelum ngomong soal film, ternyata Ibu Novita yang ada di depan saya juga pernah bermain di film Buya Hamka. Iya betul. Gimana sih kalau melihat perfilman gitu, merasakan syutingnya, terus melihat persaingannya di bioskop-bioskop, gimana melihat perfilman Indonesia sekarang? Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya waktu Buya Hamka, itu kan film layar lebar pertama saya yang begitu mencemplungkan diri nih ya di dunia perfilman tuh, langsung beradu akting dengan tokoh-tokoh besar di dunia perfilman, mulai dari aktor, aktris sampai PH-nya juga PH yang besar banget di Indonesia. Saya melihat bahwa ada banyak sekali keringat ya, kemudian material yang melibatkan UMKM di sekitar situ, mulai dari baju, make up, makanan dan lain sebagainya. Jadi satu film diproduksi itu biasanya akan berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah daerah, dan itu pasti otomatis langsung mempromosikan daerah di mana kita syuting gitu. Jadi ekonomi yang ada di segitu juga bergerak akibat industri kreatif ini di perfilman. Jadi itu pengalaman pertama saya di Buya Hamka. Menurut saya iya industri yang sebenarnya perputaran ekonominya sangat besar sekali. Sangat besar sekali ya. Tapi kalau melihatnya untuk saat ini Bu,
secara globalnya, baik dari kualitas cerita, kemudian visual, audio. Ibu melihatnya seperti apa sih dinamika persaingan industri film di Indonesia? Oke, pertama mungkin kita akan mengupas dulu tentang kualitas gambar, kualitas sounds. Kita berbicara pada kemampuan para PH-PH atau pelaku industri film ini dalam mengembangkan kualitas dari infrastruktur dasar dulu gitu. Artinya udah mulai kita bahas tentang Buya Hamka aja. Coba lihat itu. Make up-nya Mas Vino Bastian untuk menjadi Buya itu kan luar biasa sekali gitu, sesuai dengan usianya, dan itu juga tidak murah gitu ya untuk investasi, mengejar kualitas yang memang bagus. Kemudian dari sisi promosinya udah luar biasa menurut saya ya. Mulai dari Buya Hamka, Jumbo, terus kemudian ada Apa Dengan Cinta, terus ada lagi film apa lagi? Laskar Pelangi dulu, terus Petualangan Sherina. Saya rasa juga promosi-promosi ini masih ada di pihak pengusaha kreatifnya gitu. Jadi memang mereka hanya sebatas mengundang tokoh-tokoh, misalnya pejabat daerah setempat atau mungkin kalau di Buya Hamka dengan MUI, pejabat MUI-nya diundang. Saya melihat kekosongan sebenarnya, Mbak Nadia, kayak peran negara untuk membantu promosi film-film anak daerah ini di mana ya? Apakah ada anggaran khusus untuk promosinya? Nah itu sepertinya nggak ada, dan itu juga sempat saya tanyakan. Kemudian kalau melihat pertanyaan Mbak Nadia, sudut pandang saya bagaimana melihat perfilman Indonesia, keren ya gitu loh. Mulai dari kualitas gambar yang memang pengusaha-pengusaha kreatif ini udah mulai meningkatkan investasinya untuk meningkatkan kualitas cerita juga udah nggak kalah keren juga gitu. Kalau dulu-dulu kan kita biasanya ini terkenal mengadopsi inspirasi dari cerita-cerita dari luar negeri, kemudian kita remake di Indonesia. Sekarang anak-anak Indonesia udah bisa memproduksi film-film yang mengedukasi sebenarnya gitu. Selain memang horor masih mendominasi ya, dan punya market tersendiri, tapi film-film yang memang mengedukasi itu udah mulai tumbuh, dan ini patut diapresiasi sih. Gitu. Tadi Ibu menyampaikan kalau di sini ada kekosongan pemerintah, ya kan? Tadi kayak headline-nya adalah ada kekosongan di pemerintah bagaimana untuk mendukung, padahal itu skala PH-PH itu masih yang besar. kecil aja loh, masih hal promosi aja. Iya, dari sekian besarnya proses perfilman ya. Yang memang butuh peran negara untuk membantu. Gitu. Apakah ini juga yang mendasari akhirnya Komisi 7 nih melihat ini sebenarnya industri perfilman ini sangat potensial untuk berkembang di Indonesia? Boleh nggak saya kasih tahu? Iya, kenapa tuh? Tahu Pokemon nggak? Tahu. Nah, pendapatan Pokemon 1 tahun itu sebesar half APBN kita. Half APBN kita. APBN-nya Indonesia. Pendapatan bersihnya Pokemon dalam 1 tahun. Berarti sebenarnya industri perfilman ini kalau diseriuskan, itu kan tadi kalau Ibu bilang ketika kita melakukan syuting atau melakukan produksi dalam satu film itu menggayat beberapa UMKM. Perputaran ekonominya besar, makanya tadi saya bilang perputaran ekonominya besar. Sebenarnya bukan hanya besar pada kontennya aja, tapi turunannya itu loh. Ada IP-nya yang bisa dijadikan kayak Pokemon, kemudian manajemen penjualan IP. Nah ini kan yang harapan kita, kalau Pokemon bisa, Kenapa kita nggak bisa, Jumbo nggak bisa gitu kan. Betul. Dan itu kalau misalnya pemerintah hadir nih membantu bagaimana IP ini ditingkatkan daya ciptanya. Nah ini sangat membantu Indonesia gitu loh. Apakah ini juga yang mendasari akhirnya Komisi 7 membentuk Panja Industri Film juga? Tahu aja. Harus tahu dong, karena kita TV Parlemen harus memberikan informasi yang jelas-jelasnya. Gimana Bu? Betul. Jadi kita ingin meningkatkan bagaimana industri film nasional itu punya daya saing di tingkat global gitu. Nah kalau dilihat dari permasalahan kan kemarin sudah mengundang beberapa stakeholder yang terkait dengan perfilman ya kan, bahkan ada yang memproduksi Jumbo juga hadir ya kemarin menceritakan ada. beberapa pengalaman terkait Jumbonya gitu. Apakah investasi untuk film ini sudah sangat terbuka lebar karena
kalau ini ada curhatan juga nih, kayak film-film indie tuh sebenarnya kan juga sangat berkembang ya kan. Cuman kan memang ya karena keterbatasan yang skalanya besar, PH besar aja, ini Ibu tadi menyampaikan masih ada keterbatasan. Jadi sebenarnya tentang industri film ini kita bahas hulu ke hilirnya ya. Kalau dari hulu mulai dari produksi, di mana nih peran negara untuk bisa benar-benar membersamai para pelaku industri film. Ini sesimpel bagaimana kita melihat contoh produksi film di Labuan Bajo kayak Nona Manis Sayangi, kemudian di Trenggalek ada 2 film yang dihasilkan itu Sekawan Limo kalau nggak salah, itu besar banget. Terus ada lagi Sinden Gaib itu diproduksi di Trenggalek. Nah peran daerah itu sebenarnya yang diharapkan para pelaku film tuh kayak support mobilnya untuk operasional, high-es gitu loh. Terus kemudian perizinan mungkin. Perizinan, terus hal-hal yang memang mungkin bisa mengurangi kos produksi. Karena sekali lagi Indonesia itu bukan hanya di Jakarta kan. Indonesia itu kan ada di daerah-daerah yang mana secara geografis aksesnya itu susah. Semakin susah aksesnya, semakin banyak kos yang akan dikeluarkan atau spare oleh teman-teman pelaku industri film, yang mana kalau ini hanya dibebankan pada pengusaha industri kreatif, ya ini akan susah. Padahal teman-teman industri kreatif itu hanya kepengen mempromosikan daerah-daerah wisata Indonesia yang orang Indonesia aja nggak tahu. Oh Indonesia ternyata punya Bengkulu loh, di Bengkulu itu ada ini loh. That's why bikinlah itu Laskar Pelangi, kemudian ada di Labuan Bajo, di Trenggalek, dan itu juga nggak kecil kosnya. Jadi mulai dari hulu belum diatur di undang-undang kita, itu belum diatur. Kemudian mulai dari anggaran, keberpihakan anggaran itu juga belum diatur. Tapi alhamdulillah Menteri Ekraf Pak Rifki itu udah mulai mendengarkan suara-suara yang dulu nih saya suarakan tentang keberpihakan anggaran. Karena di Batam sendiri para animator-animator kita itu kan udah mendunia nih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada Upin Ipin, ada Unicorn Academy, ada Barbie, ada Paw Patrol, yang dilihat mulai dari kita kecil sampai kita punya anak lagi, itu ternyata yang buat anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia yang harusnya didukung. Yes. Nah, sebenarnya udah jalan, dia udah mandiri banget, tanpa dibantu pemerintah pun dia udah bisa jalan. Hanya kondisi hari ini mereka udah kalah saing sama negara-negara tetangga, sama Malaysia, sama Thailand, sama Vietnam. Kenapa? Karena kos produksi di Thailand, di Malaysia, di Vietnam, even sekarang di Singapura lebih murah. Ternyata negaranya hadir memberi subsidi. Nah itu yang kita belum ada juga. Gitu. Inilah yang mau digenjot di panja industri film nasional. Oke, kita masih akan membahas soal perfilman Indonesia lagi. Gimana sih gebrakannya? Siapa tahu loh Indonesia bisa kayak memiliki Hollywood dan Bollywoodnya sendiri. Insya Allah. Ya kan? Kita nanti bahas ya di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Novita Hardini. Ini kita masih mau membahas soal perfilman. Ternyata Komisi 7 pernah datang ke tempat yang memproduksi film-film animasi. Di Batam tuh tempatnya. Dan ternyata ekosistemnya sangat-sangat advance. Iya. Udah bagus banget. Dan di luar ekspektasi ya, film-film yang kita tonton dari kita kecil sampai kita punya anak, ternyata yang membuat adalah anak-anak Indonesia. Tapi kita nggak punya IP-nya gitu. Dan mereka sih mengeluh ya pendapatan berkurang, PO itu berkurang. Ya karena itu tadi, karena kalah saing sama negara-negara tetangga kita. Jadi di Amerika, even di Korea, even itu di India, ada Siva tahu nggak? Siva itu kartun juga. Itu juga animatornya juga dari kita juga. Nah itu kebanyakan sekarang malah pesannya di tetangga-tetangga kita di Malaysia, di Vietnam gitu. Karena memang kos produksinya udah disubsidi sama pemerintah. Nah itu yang saya suarakan dan alhamdulillah didengar nih sama Menteri Ekraf sama Pak Rifki. Hanya saja mungkin masih dikemasnya melalui KUR ya. KUR itu bisa maksimal 500 juta. Which is kalau kita melihat satu film aja diproduksi itu anggarannya paling kecil 2 miliar.
500 itu mungkin hanya untuk skrip apa segala macam. Jadi itu juga tidak membantu juga gitu sebenarnya. Terus kalau kita melihat teman-teman yang jadi animator, tahu nggak sih bikin animator itu ya 6 bulan bikin itu cuma 15 menit kita nonton. Iya benar. Gitu kan. Jadi butuh effort yang lebih sehingga anggaran 500 juta itu juga tidak membantu apa-apa sebenarnya. Jadi saya menyuarakan kenapa Korea bisa advance seperti itu. Kenapa banyak banget orang Indonesia tergila-gila sama opa-opa Korea, sama lagu-lagunya, sama movie-nya. Itu karena memang Korea itu udah lama membangun infrastruktur dasarnya di Indonesia. Tanpa kita sadari kita udah dijajah udah lama banget. Jadi Berarti itu emang sudah terkonsep kan? udah lama mereka udah bangun yang namanya Korea Creative Hub di Indonesia. Oke. Ketika saya berkunjung ke Korea, saya bertemu dengan parlemen di sana yang mengurus bidang olahraga dan juga pariwisata. Saya bertanya di sini ada nggak Indonesia Creative Hub di sini gitu. Oke. Kan kebetulan saya berkunjung itu setelah Pak Rifki berkunjung. Kemudian saya tanya-tanya nggak ada. Belum ada sama sekali. Tapi mereka membuka diri kalau Indonesia mau membuka Indonesia Creative Hub di sana. Oke. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar menteri yang hadir atau Indonesia nih hadir ke sana itu nggak hanya seremonial aja, nggak hanya per acara aja datangnya, tapi bisa menjadi ladang untuk bisa business matching antara pengusaha Korea dengan pengusaha Indonesia, terus penjualan masing-masing IP, misalnya promosi IP lebih panjang, kerjasama jangka panjangnya. Dan itu ternyata yang dilakukan Korea di Indonesia, makanya banyak banget kita itu udah kemana-mana udah lupa tarian Jawa gimana, taunya dance Korea gitu. Ya kan, Taunya EPT ya. iya, karena mereka memang udah membangun itu lama nih di sini. Coba lihat tuh sekarang Lisa Blackpink itu udah syuting nih di sini di Jakarta. Udah rame ya kemarin ya pada. Terus ada film yang lagi booming banget Apa tadi? Can This Love Be Translate? Oke. Can This Love Be Translate? Itu kan ketika awal Januari mereka on di Netflix, mereka langsung ke Indonesia untuk promosinya karena di sini tuh jaringannya udah terbangun, Indonesia yang belum. Makanya saya menyuarakan ke kementerian agar setidaknya membuat Creative Hub di kota-kota kunci dunia gitu. Salah satunya di London, di Tokyo Jepang, di Korea dan di New York. Oke, gitu. Tapi kalau ibu Kalau sudah kita maunya Indonesia besar dan punya daya saing ya. ya. Gitu. Kalau ibu udah menyampaikan apa sebenarnya feedback dari ini berarti Mereka mendengarkan dan masukan gagasan saya masuk dalam laporan singkat sih yang menjadi harus diperhatikan karena apa yang disuarakan teman-teman DPR RI itu kan sifatnya mengikat ya. Jadi tidak boleh ketika sudah dicantumkan di dalam laporan singkat tidak dilaksanakan oleh para menteri itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ya kita lihat bagaimana mengawal dan membuat Creative Hub di sana tidak harus pakai APBD gitu loh. Kan bisa digotong royongkan dan tidak harus membangun sendiri karena di negara-negara tersebut itu kan kita punya duta besar juga gitu loh. Jadi bagaimana hubungan lintas sektor ini yang akan dibangun oleh Kementerian Ekraf. Oke, itu kalau kita mengarah ke luar negeri, membangun di dalam negerinya ini kan juga menjadi tantangan kan, Bu? Ya itu satunya. Nah, yang dikeluhkan lagi masalah hulu ya. Kenapa teman-teman ini susah banget balik modal gitu ya. Kan ini industri sebenarnya ini besar banget potensinya. Karena memang masalah kekurangan layar kita, layar bioskop di Indonesia ini yang menyebabkan kenapa film-film bagus sekelas Pangku buatannya Reza Rahardian itu tayangnya cuman cepet banget tiba-tiba udah nggak ada lagi gitu karena memang rebutan yang mau masuk itu rebutan, kita kekurangan layar. Nah katanya juga udah ada monopoli terkait itu. Kita harus berpikir penambahan untuk menggeser monopolistik ini itu kan kita nggak bisa lagi loh, saya sudah capek nyalahin siapa yang benar siapa yang salah. Gimana kita harus gimana solusinya? Ya kita harus membuat bioskop ya kan, layar-layar di daerah-daerah. Lah pertanyaannya siapa yang mau investasi? Nah sekarang kan kita punya Danantara, ya harapan besar kita ke Danantara. Dan alhamdulillah Danantara pun udah mulai melihat bahwa kebutuhan layar-layar ini juga
menjadi prioritas Danantara melalui PVN saya lihat ya, tinggal kita kawal aja gitu. Termasuk yang banyak juga titipan pertanyaan adalah terkait dengan teman-teman indie. Apakah mereka yang indie movie ini bisa menyentuh layar-layar bioskop? Karena kan memang kalau kita lihat aja persaingannya luar biasa untuk di PH-PH Itu nanti besar. akan coba kita atur di dalam rumusan panja ya untuk teman-teman indie, harusnya sih bisa ya. Ya karena kita lihat indie movie kan di beberapa daerah luar biasa, bahkan juga ada sekelas kayak awardingnya untuk mereka teman-teman yang bergerak di industri film indie ini ya kan. Nah kita masih mau membahas lagi nih nanti di segmen selanjutnya. Terus nanti ketika kemarin yang Ibu tanyakan nih terkait dengan ini kan Jumbo salah satu animasi yang gebrakannya luar biasa, tapi diiringi dengan perkembangan AI yang luar biasa cepat. Nah, pembahasannya seperti apa? Apa sih kehadiran pemerintah untuk bisa mengekskalasi supaya animasi kita tuh juga bisa mendunia? Kita jawab nanti di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen terakhir sama Nadia Kanaya dan Bu Novita nih. Aduh, sedih ya gitu. Padahal ngomongin perfilman yang lagi seru-serunya. Seru banget, seseru. Ternyata Indonesia memiliki animasi film Jumbo yang luar biasa penontonnya. 10 juta, itu luar biasa. Tapi yang kemarin membuat saya tercengang itu ternyata Ibu juga menyadari kalau persaingan animasi sekarang, animator sekarang adalah dengan AI yang begitu mudah. Sebelumnya bukan saya mendiskreditkan teknologi AI ya. Ya. Tapi dengan masuknya AI ini saya melihat dari kacamata para pelaku industri yang mana AI ini bisa menjadi ancaman besar. Kalau AI aja sudah bisa membuat film, kemarin saya bilang legenda, terus kemudian mungkin akan muncul film-film kayak dulu Nenek Lampir dulu di Indosiar kita lihat ya, film-film kayak gitu. Goyang-goyang itu ya. Itu AI udah bisa. Nah, saya kan berpikir jadi kayak lah berarti kan semakin banyak juga pengangguran kita nanti. Yes. Berarti artis-artis kita nanti nggak dipekerjakan karena alasan efisiensi anggaran. Ya memang di satu sisi efisiensi, kita nggak perlu budget tinggi untuk membuat film, bisa untung besar. Di satu sisi kemanusiaannya di mana gitu loh. Berarti kan kita harus merumahkan teman-teman pelaku industri kreatif yang menjadi aktor, aktris. Kalau memang AI ini udah membumi di sini. Nah itu yang menjadi ketakutan saya pertama. Kedua itu jadi kayak kita disrespect dunia film. Karena menurut saya untuk menjadi aktor dan aktris itu butuh ilmu yang tidak instan gitu loh. Butuh waktu yang lama untuk belajar mendalami bagaimana menjadi orang lain dalam sebuah cerita. Dan seninya kan letaknya di situ gitu. Kemudian AI menggantikan peran manusia, membuat satu film tanpa ada manusia sama sekali dan bagus gitu loh. Saya nggak bilang itu nggak bagus dan bagus. Bagus ya. Nah ini kan harus dipikirin oleh pemerintah, kebijakan apa yang harus dirumuskan agar tidak lagi menyusahkan masyarakat Indonesia, apalagi mengambil market pekerja kreatif. Yes. Penganggurannya makin banyak lagi. Yeah. Saya itu kemarin nangis ngelihat ada berita di industri tekstil aja. Masyarakat kita yang menjadi pekerja itu udah bilang, saya paham Bu bahwa UMR itu tidak menyelamatkan kita. Bukan UMR yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kita tetap bekerja digaji berapapun. Ada satu pabrik dia memproduksi baju renang. Biasa dibeli bule-bule gitu di Bali, di Labuan Bajo. Biasanya dalam satu pabrik aktivitasnya ada 1.800 pekerja. Di hari itu saya melihat hanya sekitar 200 pekerja. Oke. Dan salah satu wawancara dengan pekerja, kalimatnya seperti yang tadi saya sampaikan. Yang penting bekerja ya. Yang penting bekerja. Dan kemudian si pemilik pabrik itu mengatakan 200 pekerja itu menjahit baju berenang itu nggak ada orderan. Itu hanya menjahit sisa kain yang ada di sana demi mempekerjakan orang-orang. Ini hanya satu kacamata saja yang saya sampaikan tentang kondisi deindustrialisasi kita hari ini, sehingga
ketika masyarakat ini susah mencari kerja, maka harapan satu-satunya kita ya di industri kreatif sama industri pariwisata yang paling mudah di-create dan tidak membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus gitu. Maksud saya tidak butuh S1, S2, D3, ya betul. anak lulusan SMP bisa Hospitality bekerja yang penting ya kan? di industri pariwisata, industri kreatif. Nah, kalau industri kreatif ini Tidak harus dihadapkan berlawanan dengan AI, bersaing dengan AI, ya saya tidak tahu bagaimana orang-orang bisa menafkahi anak-anaknya gitu. Oke, berarti ini kita butuh nanti semoga Panja ini juga memberikan kecerahan terkait ini ya. Jangan sampai semakin banyak pengangguran yang berasal dari industri kreatif tadi yang begitu luar Semoga biasa. ya, semoga tidak gitu. Ya Oke. kita harus tetap berjuang. Dengan adanya OTT nih Bu, ini kan sekarang ibaratnya yang tadinya di bioskop aja ketika udah turun langsung lempar ke OTT. Apakah dengan adanya OTT ini juga bisa menjadi salah satu wadah sehingga mereka penggiat film tidak terpaku dengan bioskop sehingga tetap bisa lari ke OTT atau malah justru menjadi Digital. Iya, saya rasa memang digital ini perlu ya, karena memang setiap industri itu kan ada masanya, mulai dari industri 3.0 sampai ke 4.0 ke 5.0. Jadi mau nggak mau setiap pelaku industri memang harus adaptif. Dan pelaku industri film juga sudah mulai beralih ke digital. Dan ya memang keuntungan di digital itu juga besar karena infrastruktur kita di daerah juga belum semua memadai, nggak semua punya bioskop, Ya, nggak semua orang punya betul. televisi gitu lah, sehingga setiap orang kan memudahkan beli HP daripada Iya. beli televisi, karena kalau beli televisi belum tentu layarnya itu kan kayak misalnya nih saya sebut TVRI aja ya, TVRI yang kita nonton di Jakarta, di Surabaya sama kalau kita nonton di Trenggalek apalagi di pegunungan itu kan beda banget Iya. gitu kualitasnya, karena mungkin ada infrastruktur apanya yang memang belum memadai Pemancarnya yang kurang. di Oke, sana. oke. Sama juga dengan perfilman. Jadi saya rasa selama Telkomsel ya, kalau kita di Indonesia ada Telkomsel, ada beberapa provider yang memang udah sampai ke pelosok-pelosok itu kuat, HP aja kan udah cukup ya. Jadi ya saya pikir Itu ini bisa menjadi wadah menjadi baru ya. inovasi menarik yang bisa dipelajari oleh teman-teman pelaku industri kreatif. Seyakin apa seorang Novita Hardini melihat perfilman Indonesia ini bisa nih, kan kalau kita tahu Korea, tadi kita ngebahas Korea, dia tidak hanya menjual cerita, kebudayaan, pariwisata semua, bahkan Makanan, ya. Nah, apakah Indonesia juga memiliki hal yang sama, kemampuan untuk itu? Saya rasa belum ya, karena yang saya lihat teman-teman ini memproduksi film juga jarang sekali memakai pakaian-pakaian yang brandnya adalah brand-brand lokal, Oke. yang brandnya adalah brand-brand UMKM. Paling enggak ya dimulai dari kesadaran pelaku-pelaku industri kreatif mempromosikan pariwisatanya. Kemudian artis-artisnya itu dibajuin baju-baju UMKM kita. Yes, setuju. Terus kemudian mebel, air minum dan lain sebagainya. Itu kalau bisa juga mempromosikan air minum, bukan hanya air minum yang udah besar brandnya, seperti Aqua, Cleo dan lain sebagainya, tapi kan di daerah-daerah, di BUMD itu kan punya tuh air minum daerah. Nah kalau ini juga ikut diangkat, misalnya kita syuting di Labuan Bajo, ada nggak perusahaan AMDK di daerah tersebut yang dikelola BUMD, itu kan kita juga ikut mempromosikan. Jadi kalau ini terus digarap, saya rasa sih kita juga turut berkontribusi ya mempromosikan daerah tersebut, ekonomi tersebut gitu. Berarti nggak usah nunggu ada gadis kretek dulu ya buat pakai baju yang memiliki cita rasa daerah, cita rasa Indonesia. Tapi mungkin di semua film yang penting itu handmade dari anak-anak Indonesia. Dengan dengan nuansa-nuansa Indonesia. Iya, memang kita harus kerja keras sih. Kayak saya melihat Buya Hamka itu kan pembuatannya 70 miliar sendiri ya. Tapi antusiasme masyarakat menonton film yang edukatif itu juga tidak sebesar antusiasme masyarakat nonton film horor gitu. Jadi ya ini juga menjadi peran yang di sini peran negara dibutuhkan untuk bisa mengedukasi masyarakat
untuk bisa nonton film-film yang edukatif. Misalnya memberikan subsidi misalnya nonton bagi anak-anak SMP, SMA, film-film yang edukatif. Jadi mereka nggak harus mengeluarkan uang sendiri atau uangnya mungkin biasanya per tiket berapa 20.000, misalnya disubsidi jadi 10.000 gitu. Atau bisa melalui Kementerian Pendidikan ya kerjasama, ada kebijakan-kebijakan khusus yang diturunkan dari Kementerian Pendidikan sampai ke sekolah-sekolah. Itu kan bisa sebenarnya. Oke, benar, nah itu setuju. belum ada tapi Ya, semoga nomad-nomad yang dulu kita rasakan ya bisa hadir lagi nomad-nomad itu di bioskop-bioskop kesayangan teman-teman semua. Terima kasih Ibu Novita Hardini sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Sama-sama. Kalau sekarang kita nonton perfilman mungkin kita ngomongin perfilman, mungkin next episode kita ngomongin soal UMKM. Oke, boleh. Jadi jangan kapok ya, kita undang lagi di Sudut Dengar Parlemen. Aduh, untuk Mbak cantik, Mbak Nadia yang cantik. Seneng deh kalau dipuji sama yang lebih cantik. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Terima Sudut kasih. Dengar Parlemen. Terus saksikan dan dengarkan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.